Ini tteokbokki, ini juga tteokbokki, dan ini juga tteokbokki. Semua tteokbokki ini dapat dibuat hanya dalam 10 menit. Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita akan membuat 3 jenis tteokbokki yang paling populer di Korea. Kita hanya akan membuat saus tteokbokki satu kali, lalu menggunakannya seperti saus tomat kemasan ini dan menyimpannya. Dengan cara ini, kamu benar-benar bisa membuat tteokbokki yang lezat hanya dalam 10 menit kapan saja dengan sangat mudah. Itu karena sausnya sudah dibuat terlebih dahulu. Untuk saus tteokbokki, cukup ingat perbandingan ini saja. 3 bagian bubuk cabai Korea, 2 bagian gochujang, 3 bagian gula, 2 bagian kecap asin, 2 bagian saus tiram, 1 bagian kaldu ayam bubuk, 1 bagian minyak goreng, dan 1 bagian lada. Buat saus ini dalam jumlah banyak sesuai perbandingan tersebut, lalu ambil sedikit-sedikit sesuai kebutuhan setiap kali akan digunakan. Saya akan membuat saus untuk sekitar 5 kali pemakaian. 6 sendok makan bubuk cabai, 6 sendok makan gula, 4 sendok makan kecap asin, 4 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kaldu ayam bubuk, 4 sendok makan gochujang, 2 sendok makan lada, 2 sendok makan minyak goreng. Sausnya sudah selesai. Mulai sekarang semua masakan tidak lebih dari 10 menit. Untuk porsi 2-3 orang, rendam 400 gram tteokbokki dalam air selama sekitar 20 menit. Potong 80 gram daun bawang dengan ukuran yang sesuai. Dan untuk 3 lembar eomuk Korea seberat 120 gram, potong berbentuk segitiga seperti ini agar sesuai dengan gaya Korea. Persiapan bahan sudah selesai sampai di sini. Sangat sederhana, bukan? Sekarang, didihkan 600 ml air dan masukkan semua bahan sekaligus. Tambahkan 5 sendok makan saus tteokbokki yang sudah dibuat sebelumnya ke dalamnya. Aduk saus dengan baik, lalu setelah air mulai benar-benar mendidih, cukup masak selama 10 menit saja. Ini bahkan bukan memasak, kan? Jika airnya sudah menyusut seperti ini, berarti sudah selesai. Di Korea, tteokbokki biasanya dihias dengan taburan biji wijen. Rasa gurih dari biji wijen yang berpadu dengan rasa pedas membuat tteokbokki jadi jauh lebih lezat. Nah, sekarang saatnya mencicipi rasanya. Sebenarnya, tingkat kepedasan seperti ini di Korea tidak terlalu pedas untuk tteokbokki. Di Korea, ada banyak sekali merek tteokbokki yang benar-benar pedasnya luar biasa. Rasa pedas manis yang benar-benar nagih dari saus yang lezat ini dipadukan dengan tekstur teteok yang sangat kenyal dan lembut, benar-benar merupakan pengalaman kuliner yang luar biasa dan tak terlupakan. Tteokbokki kedua adalah roast tteokbokki yang belakangan ini sangat populer di Korea. Tteokbokki ini dibuat dengan menambahkan krim sehingga rasa pedasnya berkurang dan menonjolkan rasa yang lembut serta manis. Hanya ada 3 bahan tambahan yang digunakan. Siapkan 60 gram sosis kecil dan iris-iris permukaannya. Potong bacon sebanyak 50 gram menjadi ukuran yang sesuai. Semua bahan lainnya sama seperti tteokbokki biasa. Karena roast tteokbokki menggunakan krim, cukup tambahkan 450 ml air saja. Masukkan semua bahan, lalu tambahkan saus tteokbokki sebanyak 1 sendok makan dan setengah sendok makan lagi. Setelah saus tercampur rata, tambahkan krim sebanyak 150 ml. Sekarang semuanya sudah tahu, kan? Rebus selama 10 menit lalu selesai. Warnanya harus mirip seperti pasta roast seperti ini. Jika Anda harus memilih tteokbokki paling populer dan digemari di Korea saat ini, mungkin itu adalah tteokbokki mawar yang sangat lezat. Ya. Rasa pedasnya dinetralisir oleh krim yang lembut dan manis. Jadi orang yang tidak tahan pedas pun akan sangat menikmatinya. Sekarang mari kita gunakan mie instan ala Korea. Tteokbokki mungkin agak asing di luar negeri, tapi di Korea hidangan ini sangat populer. Rabokki adalah tteokbokki favoritku. Ini adalah perpaduan antara ramen dan tteokbokki. Untuk kue beras tteokbokki, gunakan hanya sekitar 50 hingga 100 gram per 300 mg air mendidih. Saya akan menggunakan mie ramen saja, bukan sup ramen ala Korea. Lalu kamu tahu? Tambahkan semua bahan sekaligus. Untuk saus tteokbokki, tambahkan 1 sendok makan ini, lalu tambahkan setengah sendok makan saus tomat ini. Saus tomat akan menambah rasa manis dan gurih. Setelah itu, cukup aduk rata sambil menguapkan air dengan api paling besar selama sekitar 5 menit dan selesai. Karena sangat praktis, ini benar-benar yang terbaik saat malas memasak. Tekstur mie ramen yang kenyal ini benar-benar cocok dengan saus tteokbokki. Mungkin banyak orang yang sudah pernah makan tteokbokki tapi tidak banyak yang pernah mencoba rabokki. Karena di tteokbokki yang pedas dan manis ini kamu bisa merasakan 2 tekstur berbeda. Siapapun yang suka mie pasti akan menyukainya. Nah, hari ini saya telah menunjukkan cara membuat tteokbokki dengan sangat mudah, kapanpun dan dimanapun, asalkan ada saus sederhana ini. Jika video hari ini bermanfaat, mohon dukung dengan subscribe dan like.